Nah, teman-teman, seperti biasa, saya setiap hari Jumat jam 10 pagi, yang pastinya dengan topik yang unik dan juga menarik. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Dewi Novita, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Boyolali. Nah, teman-teman, menurut data sebanyak 87% mahasiswa merasa salah jurusan. Hal ini dikarenakan karena dalam keputusan pemilihan jurusan, biasanya mereka cenderung ikut-ikutan teman, kemudian karena ada penawaran beasiswa, dan juga karena rekomendasi orang tua. Nah, hal itu memerlukan edukasi tentang pemilihan jurusan. Maka dari itu, kali ini kita akan mengupas strategi dalam memilih jurusan. Dalam memilih jurusan itu harus mengutamakan passion atau justru mengejar karir, atau mungkin dua-duanya bisa kita kejar. Nah, maka dari itu di sini kita akan mengundang Mbak Helmi dan juga Mbak Anita selaku mahasiswa Universitas Boyolali untuk berbagi cerita mereka dalam memilih jurusan dan juga tips and trick dalam memilih jurusan. Selamat siang dan selamat datang Mbak Helmi dan juga Mbak Anita. Gimana nih kabarnya Mbak Helmi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Mbak Anita sendiri, Masya Allah. Semoga pemirsa mata riring dimanapun kalian berada, kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seputar dunia perkuliahan kalian. Karena Mbak Anita dan Mbak Helmi ini merupakan mahasiswa Universitas Boyolali. Nah, kalau boleh tahu, sekarang lagi semester berapa nih, Mbak? Oke, semester 3. Boleh dong diceritain alasan kenapa masuk ke Universitas Boyolali? Karena seperti yang kita ketahui, Universitas Boyolali ini merupakan universitas lokal dan biasanya masyarakat Boyolali cenderung lari ke Solo atau Jogja. Nah, ini kan ada teman-teman yang asli Boyolali, kemudian kuliah di Boyolali. Mungkin bisa diceritakan? Oke, Mbak Anita dulu mungkin. Alasan saya masuk ke Universitas Boyolali yaitu karena jarak antara kampus dan rumah saya itu dekat, sehingga saya tidak perlu ngekos. Selain itu juga di Universitas Boyolali ini terdapat jurusan ilmu komunikasi yang sesuai dengan minat dan bakat saya. Oke, kalau Mbak Helmi sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri masuk ke Universitas Boyolali karena dukungan dari rekomendasi dari orang tua saya. Karena sebelumnya kakak saya sendiri kuliah di sini dan ada jurusan yang sama dengan saya, yaitu ilmu komunikasi. Oke, berarti Mbak Helmi sama Mbak Anita ini merupakan masyarakat asli dari Boyolali ya? Nah, kalau boleh tahu kemarin SMA, MA atau SMK? Dari Oke, dari mana? Kemarin ambil jurusan apa nih? Kalau jurusannya sih beda ya. Iya benar. Oke, kalau Heli jurusan apa? Kalau dari aku jurusan IPS. Oke, berarti masih serumpun sama ilmu komunikasi karena sama-sama sosial humaniora. Nah, kalau Mbak Anita kemarin ambil jurusan apa Mbak? Agama. Oke, jurusan agama. Ini sebenarnya menarik sekali karena dari jurusan agama, kemudian sekarang ambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, kalau boleh tahu, dari awal emang udah minat untuk ambil jurusan ilmu komunikasi, atau karena masuk Universitas Boyolali, kemudian memilih jurusan yang ada dan tertariknya ke ilmu komunikasi? Iya, benar banget, karena dari awal udah minat di ilmu komunikasi dan kebetulan di Universitas Boyolali ini ada jurusan tersebut. Oke, kalau dari Mbak Yanti sendiri, Kalau dari aku masuk Universitas Boyolali itu awalnya ambil jurusan-jurusan yang ada di sini, terus memilih ke ilmu komunikasi itu sebelumnya saya juga cukup tidak tahu tentang ilmu komunikasi di Universitas Boyolali ini, maka dari awal cukup gak tertarik sih ke ilmu komunikasi, tapi kayak prospek aja gitu buat kedepannya. oke, berarti lebih karena prospek pekerjaan ya. Kalau Mbak Herni, sedangkan kalau Mbak Anita tadi emang udah ada minat. Nah, kalau zaman sekarang itu kita mengenalnya dengan passion ya Mbak Anita. Mungkin bisa diceritakan tentang passion itu sendiri dan cara mengenali passion kita. Menurut saya passion itu sendiri kesukaan. Nah, contohnya seperti saya sukanya kan di fotografi. Jadi kita kan harus mengembangkan skill tersebut dengan cara ya seperti ini, kuliah di Universitas Boyolali dengan mengambil jurusan ilmu komunikasi yang mempelajari fotografi. Oke, kenapa kita harus mempertimbangkan passion dalam memilih jurusan ya Mbak Anita?
Ya karena kalau kita nggak mempertimbangkan semua itu, kita akan merasa terbebani dan kurang semangat untuk menjalani kuliah ke depannya. Oke, berarti passion itu kalau menurut Mbak Anita sangat berpengaruh dalam kita menjalani suatu jurusan. Nah, kalau Mbak Heldi ini kan masuk ke Universitas Boyolali atas rekomendasi dari orang tua. Nah, mungkin boleh diceritakan Mbak Heldi kenapa tuh Mbak Heldi bersedia untuk mengambil ilmu komunikasi padahal tidak punya minat di jurusan tersebut. Seperti tadi ya, aku terinspirasi dari kakakku sendiri. Dia juga sukses dalam bidang ilmu komunikasi. Selain itu, prospek juga kan dalam ilmu komunikasi ini yang sangat beragam, bisa jadi jurnalis, fotografer, konten kreator yang sejalan sama perkembangan di zaman ini. Dan aku cukup tertarik banget untuk sekarang. Oke, berarti kalau Mbak Heldi kan karena pertimbangan karir. Nah, apakah karir yang nantinya akan Mbak Heldi ambil itu selaras dengan tujuan saat ini, Mbak? Kalau buat saya sendiri sih selaras ya buat tujuan karir saya ya, karena saya lebih ingin berkarir di bidang fotografi karena saya juga lebih minat ke bidang itu. Oke, berarti karirnya sejalan dengan jurusan yang sekarang walaupun memilih jurusannya bukan karena minat dan juga bakat. Selanjutnya kalau dari Mbak Anita kan dari awal emang udah ada minat dan bakat. Nah, apakah jurusan ini hanya untuk mempelajari minat dan bakat itu sendiri atau selaras sama karirnya Mbak Anita nantinya? Selaras juga, karena kedepannya saya juga ingin menjadi fotografer yang mempelajari skill-skill. Oke, wah menarik sekali ya pemirsa berbincang seputar jurusan kuliah. Nah selanjutnya nanti kita akan membahas tentang apakah dalam memilih kuliah jurusan kuliah itu kita harus mempertimbangkan passion atau justru mengejar peluang karir ke depannya. Nah tapi hal itu akan kita bahas sesaat lagi setelah iklan berikut ini. Boyolali sebagai kabupaten yang berkembang sadar akan tanggung jawab untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang berbudaya serta berilmu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lahirlah Universitas Boyolali yang dikenal dengan UBY. Dilatar belakangi kebutuhan adanya perguruan tinggi di wilayah Boyolali. Visi UBY yang menggambarkan cita-cita, tujuan dan harapan yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh seluruh sivitas akademika UBY pada masa mendatang. Sesuai dengan moto cerdas berilmu dan tanggap ke depan, Universitas Boyolali saat ini terus berbenah dengan 7 program studi, diantaranya ilmu hukum, manajemen, akuntansi, agroteknologi, peternakan, teknik informatika, ilmu komunikasi. Sistem pembelajaran yang lebih mengedepankan pada penyelesaian berbagai persoalan di lapangan berupa studi kasus dikemas menjadi proses pembelajaran yang menarik dan interaktif antara dosen dan mahasiswa. Selain pembelajaran di ruang kelas berupa teori, mahasiswa juga belajar praktekum di berbagai laboratorium yang dikelola di masing-masing program studi. Terdapat juga unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Boyolali, seperti resimen mahasiswa, pramuka, pecinta alam, kesenian tari, olahraga kempo. Mahasiswa juga telah meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional dalam perlombaan olahraga ASEAN Para Games untuk cabang boccia, usaha kreatif mahasiswa, penulisan riset ilmiah dan opini mahasiswa antar perguruan tinggi tingkat nasional. Pada tingkat internasional baru saja yang diikuti negara Vietnam, Timor Leste, mahasiswa Universitas Boyolali mendapatkan juara 3 sebagai penulis opini terbaik. Pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov
mahasiswa UBY juga telah menorehkan prestasi dalam cabang olahraga Kempo. UBY unggul. Baik pemirsa yang masih stay dalam materi ini. Nah, kali ini kita menginjak sesi akhir pada hari ini. Nah, Mbak Helmi dan juga Mbak Anita, apakah memungkinkan dalam memilih jurusan itu kita mengutamakan minat dan bakat atau justru peluang karir? Atau mungkin dua-duanya bisa memungkinkan? Kalau dari Mbak Helmi sendiri gimana Mbak? Kalau menurut saya sih lebih mengutamakan karir ya. Soalnya kita udah bekerja terus kita juga memilih jurusan tertentu itu bisa lebih mudah dalam mendalami karir tersebut. Oke, makanya kalau dari Mbak Anita, apakah kita memungkinkan untuk memilih suatu jurusan tapi sesuai dengan passion kita, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk nanti kita mempunyai peluang karir ke depannya? Mungkin tentang prospek pekerjaan dari suatu jurusan, kadang-kadang suatu jurusan itu membutuhkan ahli dalam bidangnya. Contohnya dalam bidang kedokteran, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita berkarir di jurusan tersebut. Oh oke. Tapi tetap ya dalam memilih jurusan kita juga harus riset tentang peluang kerja yang nanti akan kita dapatkan. Karena kan nggak sedikit orang-orang ketika udah lulus jadinya nggak bekerja di jurusan yang mereka ambil. Sejauh ini nih Mbak Helmi kan masuk ke ilmu komunikasi bukan karena minat dan bakat, tapi apakah merasa enjoy dengan jurusan ilmu komunikasi itu sendiri? Sejauh ini sih masih enjoy ya. Dulu pernah semester 1 mau berhenti dan mau pindah ke jurusan lain karena saya kayak gak sesuai aja sama minat dan bakatku. Terus lama-kelamaan ada di jurusan ini jadi lebih enak dan sangat enjoy banget sampai ke semester 3. Oke, berarti ada tantangan-tantangan tertentu yang dihadapi karena memilih jurusan tidak sesuai minat dan bakat. Nah, boleh tahu nggak nih kira-kira tantangan apa aja sih yang dialami oleh Mbak Helmi selama berkuliah di jurusan ilmu komunikasi itu sendiri? Kalau tantangan terbesar saya di bagian alat sih, karena belum punya juga. Terus di kampus ini disediain, tapi saya belum terlalu mendalami, sehingga agak susah untuk buat praktek-praktek dari dosen. Oke, karena sebenarnya penting banget ya kita untuk punya alat sehingga dalam mempelajari keahlian tertentu itu sangat membantu. Nah, kalau dari Mbak Anita, walaupun memilih jurusan sesuai minat dan bakat, tidak dapat dipungkiri pasti ada tantangan-tantangan di dalamnya. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak Anita tantangan yang dihadapi dalam berkuliah di jurusan ilmu komunikasi itu sendiri. Tantangan yang terbesar saya hadapi yaitu karena saya introvert, jadi saya harus menjadi extrovert sehingga harus menyesuaikan dengan lingkungan kampus. Oke, berarti apapun tantangannya kita berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, yang terakhir nih, mungkin ada tips atau langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh teman-teman calon mahasiswa yang mungkin sekarang lagi kebingungan dalam memilih jurusan kuliah. Mungkin dari Mbak Helmi dulu. Dari Mbak Dina. Oh, oke Mbak Dina boleh. Untuk calon mahasiswa yang sudah dilema, bingung mau pilih jurusan apa, sebenarnya kalian itu hanya perlu mengenali diri kalian sendiri. Kalian itu sukanya apa, maunya apa. Jadi kalian bisa tahu ke depannya itu mau milih jurusan apa dan tidak merasa salah jurusan. Oke, tambahan mungkin dari Mbak Helmi. Menambahi dari Mbak Anita ya, selain kita menentukan jurusan sesuai minat dan bakat kita juga harus mempertimbangkan prospek kerja bagi depannya. Oke, berarti teman-teman ada beberapa hal yang perlu kita catat dalam memilih jurusan. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri, mengenali apa yang kita suka. Dan yang kedua yaitu mempertimbangkan prospek karir ke depannya. Dan teman-teman mungkin bisa riset mengenai peluang karir dari suatu jurusan. Walaupun tidak memungkiri ketika kita sudah lulus dari jurusan tertentu, itu tidak menjamin kita akan bekerja di jurusan tersebut. Nah, selanjutnya mungkin pesan nih dari Mbak Helmi atau Mbak Anita buat teman-teman yang masih dilema dalam memilih jurusan kuliah. Dan mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih jurusan kuliah itu sendiri.
Kalau dari saya sih harus ada ya, karena kalau nanti kita salah jurusan yang repot cuma kita sendiri. Terus hal yang harus diperhatikan itu kayak minat dan bakat pribadi, riset tentang jurusan, terus konsultasi dengan orang yang berpengalaman, terus pertimbangan atau pengembangan potensi karir di masa depan. Oke, teman-teman silahkan dicatat hal-hal yang penting banget untuk kita perhatikan sebelum memilih suatu jurusan kuliah. Baik, sayang sekali pemirsa, perjumpaan kita harus usai sampai di sini karena kita cukupkan dan kita akan bertemu lagi di minggu depan dalam Rumah Karirin. Jangan lupa tetap saksikan di hari Jumat pukul 10 pagi. Saya Levi Novita, selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.